Kecuali mungkin di atas jam 12 malam. Itu adalah saat dimana gue berkumpul bersama kincil-kincil. Ya, gue seneng banget ke Solo ya. Tadi malam gue udah nyobain banyak makanan dan banyak hal di Solo seperti mie godok, dadar sitrun, dan kincil. Masih lagi ya. Nama gue Lian, biasa dipanggil Lian, and 21 my age ya. Seneng banget bisa hadir di Solo. Gue sebagai pencinta stand up comedy itu seneng banget karena stand up comedy udah makin berkembang di Indonesia. Salah satu buktinya adalah komika makin banyak, penonton makin rame, dan salah satu indikator lainnya itu SMA mulai ngadain lomba stand up comedy. Gue domisilinya di Bali, gue kuliah di Bali. Ada SMA terakhir di Bali namanya SMA 1 Gianyar, itu ngadain lomba stand up comedy. Nggak ada yang salah dengan itu. Masalahnya adalah jurinya guru matematika. Nanti nilainya gimana ya? Materi kamu sebenarnya masih bisa diintegralkan lagi. Dan tadi kalau punchline-nya kamu callback dengan persamaan kuadrat, pasti lebih bagus. Gue takutnya lama-kelamaan di masa depan juri stand up comedy beneran kayak Raditya Dika gitu ditelepon. Halo, Raditya Dika stand up comedy. Iya betul, ada apa? Ada job stand up ya? Enggak, kita mau ngadain lomba matematika nih. Kira-kira Radit bisa jadi juri nggak ya? Raditya Dika ngejuri lomba matematika, itu ngejurinya gimana ya? Gue ngeliat lo ngerjain soal ini udah keren banget. Soal ini lo kasih kaca pembesar, lo kulitin terus lo olah menjadi sebuah punchline yang cantik banget. Gue pribadi sih suka, keren. Tiba-tiba dari samping muncul Om Indro, lu kompor gas lu. Beberapa hari yang lalu gue baca berita di Twitter @detikcom. Beritanya bombastis banget. Kuda tabrak truk, 4 tewas, 1 luka di jalan tol. Kudanya kuat amat. Pantesan mami gue kerjanya di rumah kuat, show kuda. Terus gimana caranya nih kuda bisa masuk tol? Karena penasaran gue klik. Ternyata Mitsubishi kuda. Ini Detikcom nih menghalalkan segala cara ya biar diklik nih. Sialan banget. Dan gue suka banget nonton film. Karena gue keturunan Cina, gue orang Cina, gue suka nonton film Mandarin. Selain film porno. Tapi tentu favorit gue film porno Mandarin. Dan dari sekian banyak film yang gue tonton tuh gue jadi suka sama beberapa karakter film ya. Salah satunya adalah Batman. Tapi bedanya gue adalah gue suka Batman ketika dia jadi orang biasa, ketika dia jadi Bruce Wayne. Kan menurut gue begitu Batman jadi Batman, dia pakai baju Batman, dia ngomongnya jadi lebay, bibirnya jadi lebay. Ngomongnya jadi gini, no, not yet. Makanya gue curiga tau gak sebenarnya baju atau kostum Batman tuh kesempitan. Jadi ada bagian tertentu yang nyangkut gitu. Makanya sebenarnya Batman tuh ngomong sambil nahan lagi. No, not yet. Dan kalau lu perhatiin ya, Batman tuh setiap masuk ke tempat kejadian selalu mati lampu. Lampunya selalu gelap. Gue rasa dia kerjasama sama PLN Gotham. Jadi begitu dia mau masuk, dia telepon, mati lampunya sekarang. Tapi itu enak di Gotham ya, canggih. Coba di Indonesia, PLN kita suka melakukan pemadaman bergilir. Batman baru mau masuk, tiba-tiba mati lampu. Terus Batman kesel. Terus dia bilang, Ji, mati duluan. Selain suka sama Batman, gue juga suka sama Doraemon. Doraemon tuh lucu ya, walaupun kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena tangannya pendek banget. Doraemon kalau punya pacar nggak bisa pelukan. Oh, kasihan. Dan udah pendek gitu, tangannya bulat doang. Udah nggak bisa pelukan, kalau punya pacar nggak bisa nge-line, nggak bisa chattingan. Kasihan. Dan yang paling gue bingung dengan tangan yang pendek dan bulat kayak gitu, gimana caranya Doraemon cebok ya? Pasti kagak nyampe. Ini Doraemon ini pasti kayak anak kecil ya. Kalau selesai ini tuh orang Bali ngomongnya ini BAB itu. Mama, udah cebok.
Tapi gak ada yang lebih geli atau menggelikan itu dari suara dan nada bicara Doraemon. Lo tau kalau Doraemon ngeluarin benda tuh pasti suara dan nada bicaranya tuh khas ya. Contohnya paling bambu. Gue kuliah di kedokteran dan gue gak bisa bayangin kalau Doraemon tuh jadi dokter coba. Lo datang gitu bawa anaknya, dok, anak saya cacingan nih. Kira-kira obatnya apa ya? Komantrin. Atau mungkin lu pasangan muda gitu kan, dok kami pasangan muda yang baru saja menikah, tapi kami belum ingin punya anak. Kira-kira solusinya apa ya? Alat kontrasepsi. Santai dok. Gue mungkin mau cerita sedikit tentang gue ya. Gue ini udah jomblo selama 3 tahun. Dan tadi si Indra aja punya pacar ya. Gue liat pacarnya cakep. Sebagai pria gue merasa gagal. Gue sebenarnya bukan asli Bali, gue dari Jakarta, tapi gue kuliah di Bali. Dan beberapa hari lalu nih sebelum gue ke Solo, gue sakit. Gue sakit, flu berat. Lu bayangin, gue tuh udah jauh dari orang tua, nggak punya pacar, sakit. Itu sedihnya lo tau gak? Sedihnya tuh seperti sudah jatuh tertimpa tangga, sama tukang-tukangnya. Sedihnya kayak lo pacaran 5 tahun. Putus gara-gara beda agama. Terus mantan lu jadian lagi sama yang beda agama. Terus dia pindah agama. Oh, ada yang merasa seperti itu sebenarnya. Ini ya, temannya Indra ini ya. Buset, ini bayar tiketnya double nggak? Kalau nggak, stand up solo rugi nanti. Oh 3, bagus. Kasih gratis 1 ya. Yang sebelahnya nggak apa-apa, nggak kehabisan oksigen kan? Nanti kalau oksigen menipis turun dari atas ya. Dan mungkin karena teman-teman gue apa ya, kasihan gitu gue, mereka nyaranin gue untuk ikut Take Me Out. Ini ide gila memang ya. Lo tau yang sering nonton Take Me Out pasti tau lah. Kalau di Take Me Out itu ceweknya mayoritas matre-matre. Kalau lo bukan pengusaha, mereka bakalan matiin lampu. Misal gue gitu ya, lo bayangin gue ikut Take Me Out. Untuk isi doang kan. Pria single, tunjukkan dirimu. Lian, 21 tahun, mahasiswa. Ternyata ada satu yang tidak mematikan lampu. Bunga, kenapa kamu tidak mematikan lampu? Apa yang membuat kamu tertarik dengan Lian? Oh iya, lupa. Bisa. Gue anak tunggal, dan mungkin itu yang membuat gue dekat banget sama mami gue. Cie mami. Gue manggilnya mami. Tapi itu gak menutup mata gue dari hal-hal yang menurut gue nyebelin dari dia gitu. Walaupun nyebelinnya nganganin lah, namanya juga ibu lu sendiri ya. Mami gue tuh bawel banget, selain ibu-ibu ya. Kalau gue lagi di Jakarta, gue tuh bakalan sering dibawelin gitu, kayak hal yang kecil, mandi pagi-pagi. Lihat mandi. Iya. 5 menit kemudian, Lian mandi. Iya. 5 menit kemudian, Lian mandi. Lah buset, ini lagi mandi nih. Itu mau di dalam kamar mandi tuh. Lihat dulu baru ngomong. Iya kan? Dan udah bawel, mami gue tuh orangnya sensian gitu. Semoga gue tidak durhaka mami ya. Mami gue orangnya sensian. Pernah suatu hari dia masak capcay. Orang Cina mau masak apa lagi ya? Buyung hai. Capcay. Kita orang Cina itu paling suka ai ya. Capcay, fuyung hai, siomay, ria sakurai. Cowok-cowok kalian hidung belang semua. Ya, cewek-cewek jangan Google ria sakurai, jangan. Nanti kalian pengen putus. Mami gue sensi dan dia waktu itu masak capcay gitu. Gue makan capcaynya agak kasinan gitu kan. Gue komentar dong. Ini capcaynya rada asin nih. Lo tau mami gue jawabnya gimana? Jawabnya gini. Kamu tuh bawel banget sih. Nanti kalau kamu punya pacar, bilang sama pacar kamu kalau kamu tuh bawel. Iya Mi. Nanti kalau Lian punya pacar, Lian bilang sama pacar Lian kalau Lian bawel. Turunan mami. Dan gue diusir dari rumah setelah itu. Gue mau nanya nih, menurut lu, gue gendut gak? Ya. Enggak, OCD gue berhasil. Sipit.
Gitu emang gue setiap hari di Bali tuh lari keliling lapangan gitu kan. Padahal gue tuh di Bali selama 6 bulan naik 10 kilo. Dan mami gue tuh shock banget begitu gue ngeliat gue gitu kan. Setelah 6 bulan, tau-tau naik 10 kilo. Di bandara, mami gue ngomong kayak gini. Ini masih di bandara, diliatin orang-orang. Gendut banget sih. Kayak babi. Anak siapa sih? Yaudah gue cobain, gak tau anak babi kali. Pecah. Dan gue pun diusir dari rumah untuk kedua kalinya. Tapi mami gue itu ini, bedanya ya dari ibu-ibu lain adalah dia ekspektasinya tinggi anaknya. Kalau misalnya lu suka cerita gitu sama ibu lu yang cowok-cowok, kalau lu lagi suka sama cewek gitu, mah aku lagi suka sama cewek. Paling banter jawaban ibu-ibu itu adalah, ya udah nak, yang penting kamu juga suka. Kalau mami gue beda, gue kan langsung diberondong pertanyaan. Pernah kejadian, gue lagi dekat sama seorang cewek, gue cerita kan, nih, aku lagi dekat sama seorang cewek. Cantik nggak? Cantik. Kaya nggak? Kaya. Mobilnya apa? Pajero Sport. Berapa bersaudara? 2. Waktu gue ngomong 2, sumpah nih, mami gue mukanya langsung berubah. Mukanya langsung gini. Kayak pemeran antagonis di sinetron. Tuh gue yakin ya kalau di sinetron udah ada suara-suara gitu di belakang gitu. Hanya 2 bersaudara. Tinggal gue bunuh adiknya, lalu seluruh harta warisannya akan menjadi milikku. Akhirnya gue jalan sama cewek itu 1-2 bulan. Tapi karena tidak ada kecocokan yang lebih lanjut, udahan gitu. Terus gue cerita dong sama mami gue, man gue sampai nangis. Beneran nangis gitu. Ini mami nangis sama nafsu gini ya. Gitu pokoknya nangis gitu. Terus gue sebagai anak yang baik gue hibur dong. Nih, ya udahlah Mia, Lian tahu banget mami pasti sedih. Lian juga sedih kok. Tapi mungkin dia bukan yang terbaik buat Lian. Nanti juga Lian akan dapat yang lebih baik lagi. Pajero Sport. Dan mami gue ya, tuh lu bayangin dia tuh ibu-ibu terus Cina lagi. Lu tuh apa yang persamaan sifat antara ibu-ibu dan Cina? Irit, cenderung pelit. Mami gue ibu-ibu dan Cina, iritnya double, iritnya kuadrat ya. Walaupun irit, dia tetap mau gaya gitu. Lu tahu apa solusi untuk orang yang irit tapi tetap mau gaya? Beli barang-barang KW. Mami gue hobi banget beli barang-barang KW. Dia beli tas KW gitu kayak tas Prada, tas Gucci, tas Louis Vuitton, tas LV, itu semua dia beli KW. Lalu karena satu hari mungkin dia penasaran ya, Lian coba kamu cari deh di internet, apa sih bedanya tas KW sama tas ori? Akhirnya gue google, terus gue ketemu bahwa kalau di tas LV asli gitu, tas mewah asli, di tokonya itu diujinya bahwa membuktikan dia asli adalah dengan cara dibakar. Jadi ini tasnya, nyalain korek, dibakar, tahan api, untuk membuktikan tas ori tahan api. Pertanyaannya, buat apa tas mewah kayak LV gitu tahan api? Emang ada pemadam kebakaran? Bawa peralatan di dalam tas LV. Tas LV di tangan kiri, selang di tangan kanan, madamin api gitu. Ih apinya tuh. Sebel. Habis semua ke rumah. Dan saking iritnya ya, mami gue juga tergila-gila sama yang namanya diskon. Di keluarga gue, beli kalender tidak pernah di bulan Desember atau di bulan Januari. Belinya selalu di bulan Maret. Tahu kenapa? Karena di bulan Maret Gramedia memberikan diskon 40% untuk kalender. Kan gak enak ya, gue Januari, Februari buta tanggal gitu. Kalau sekarang lo enak lalu punya handphone. Zaman gue SMP, gak ada handphone. Gue kerjanya ke sekolah nyalin kalender. Serius sih, lu ke sekolah gitu, tanggal 25, tanggal 26, oh besok minggu nih jam sekolah bego. Sedih ya. Untung ya mami gue pelitnya cuma sampai sebatas nggak mau beli kalender. Kalau nggak mau beli jam dinding, nggak kebayang kan jadi pakai jam matahari ya. Jam matahari itu penemuan paling payah.
Kenapa? Karena mengandalkan cahaya matahari. Kalau siang terang, kalau malam dia gelap. Kalau mendung gimana? Siang-siang tapi mendung. Kan jadi lu bangun pagi gitu, padahal udah siang cuma mendung, tidur lagi kan jadinya alpa ya, bolos kita. Dan pernah nih, hampir tepat setahun lalu menjelang Natal gitu, gue lihat ada sebuah Alkitab baru di atas meja di rumah gue. Gue tanya sama mami gue, ini Alkitabnya mami yang beli? Iya, soalnya kalau menjelang Natal gini di Gramedia Alkitabnya diskon 30%. Oh iya nih, Alkitabnya diskon 30%. Tapi kan kita Buddha nih. Apa yang beli Alkitab? Terima kasih, selamat malam ibu ya. Pecah.